mungkin dia mengulang kalimat istighfar. Istighfar ini sangat banyak manfaatnya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya istighfar ini menjadikan seseorang diampuni oleh Allah dosa-dosanya, tetapi juga ayyab sutarizkahu, Allah akan memberikan keluangan kepadanya, kelapangan di dalam rezeki baginya. Ini suatu nikmat hikmah daripada orang-orang yang membaca istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara sekalian, ini bagian yang harus diketahui dalam ilmu ma'rifatullah. Itu adalah seyogianya tentu saja yang selalu dirintis oleh ilmu ma'rifatullah itu adalah kebersihan jiwa, kebersihan hati. Kebersihan hati itu dicapai dengan melewati terbuangnya dosa-dosa, meninggalkan segala maksiat-maksiat yang mungkin bisa atau pernah kita lakukan. Caranya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kitab-kitab tasawuf yang mengajarkan ma'rifatullah selalu mengawali babnya, atau hampir di semua babnya berisikan tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga saya Abdul Qadir Jalani mengajarkan supaya kita meratib meratib zikir kita. Zikir kita adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain beliau mengatakan fa'alam annal muratibal mazkurah la tahsilu illa bitaubatin nusuh wa bitalqin min ahlihi. Ketahuilah, kata beliau, di antara susunan yang sering umum disebutkan oleh beliau ialah bahwa tidaklah hasil seseorang itu, maksudnya mencapai pengetahuan ma'rifah atau berenang di samudra ma'rifatullah, melainkan dengan cara taubat nasuha. Taubat nasuha itu taubat yang dengan benar-benar penyesalan dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan-perbuatannya, seperti mengucapkan kalimat istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, minimal seperti itu diulang-ulangnya, wa bitalqini min ahlihi, dan dengan talqin daripada ahlinya. Biasanya ini dalam tarekat ya. Dalam tarekat itu selain zikir kepada Allah juga diajarkan untuk melakukan istighfar, melazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman, wal jamahum kalimat taqwa, hendaklah mereka melazimkan kalimat takwa. Maksudnya kalimat takwa itu adalah istighfar dan bertaubat kepada Allah. Seperti kalimat tadi astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, diulang-ulangnya, ada kesempatan diulanginya meskipun tidak harus di hadapan sejadah di mana dia duduk, mungkin dia mengulang kalimat istighfar. Istighfar ini sangat banyak manfaatnya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya istighfar ini menjadikan seseorang diampuni oleh Allah dosa-dosanya, tetapi juga ayyab sutarizkahu, Allah akan memberikan keluangan kepadanya, kelapangan di dalam rezeki baginya. Ini suatu nikmat hikmah daripada orang-orang yang membaca istighfar kalimat itu. Wahia kalimatin, di antara kalimat talqin itu selain astagfirullahaladzim ialah la ilaha illallah. Itu adalah kalimat takwa. Jadi la ilaha illallah itu termasuk menurut saya Abdul Qadir Jalani kalimat takwa. Selain itu ada kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, sudah itu Allahu akbar, itu juga kalimat takwa, la haula wala quwata illa billah, dan istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, yang di dalam hadis Nabi disebut oleh Nabi kalimat thayyibah, kalimat yang suci, kalimat-kalimat yang baik ya, yang harus kita ucapkan yang harus kita ucapkan di dalam hati. Nah,
Karena itu bisyarti akjihi min qalbin. Karena itu syarat kalimat, beliau mengatakan bahwa ada syarat kalimat itu la ilaha illallah itu adalah harus dikenakan atau disemayamkan di dalam hati seseorang, bukan hanya sekedar la ilaha illallah. Demikian juga ketika kita mengucap astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, disemayamkanlah di dalam hati kita kalimat itu, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau di dalam tarekat Naqsyabandiyah atau Qadiriyah itu ada beberapa penyeragamannya ucapan istighfar itu. Seperti misalnya astagfirullahaladzim li badani, aku meminta ampun atas perbuatan badanku. Astagfirullahaladzim, aku meminta ampun kepada Allah li rijlaini, pada dua kakiku. Astagfirullahaladzim li yadaini, dia kedua tanganku ya. Jadi istighfar itu yang anggota jawarih ya. Astagfirullahaladzim li aini, aku meminta ampun kepada engkau ya Allah, li aini, bagi kedua mataku, wa uzuni, hidungku. Karena kita mencium sesuatu lalu bersangka-sangka buruk kepada orang kan gara-gara hidung. Mata ya biasa sudah, itu ada dosa-dosa di dalamnya. Nah, ada juga yang sifatnya batin ya. Astagfirullahaladzim li qalbi, ya Allah aku memohon kepada engkau pada hatiku, karena hati ini sering berkata yang buruk. Ini satu penjelmaan di dalam diri kita agar kita menjadi khusyuk, ya, khusyuk hati kita. Kemudian yang diperlukan juga hati itu menjauhkan mimma siwa Allah, segala sesuatu selain Allah. Dalam keadaan itu bagaimana kita melembutkan hati kita agar kita selalu menjauhi dari sesuatu yang sifatnya selain dari Allah yang kita perlakukan. Nah, ini akan membuka kutub ya, kutub di dalam batin ya, basiroh kita, agar cemerlang kita sehingga kita dapat memandang ya kebesaran atau melihat tazali Allah dalam kehidupan ini. Salah satu metode dalam ilmu ma'rifatullah adalah sering itu bertalqin kalimat la ilaha illallah, atau yang utamanya adalah meminta ampun dan bertobat kepada Allah. Maka itu akan membuka kutub kita sehingga kita akan dapat ya melihat ya, merasakan ya, masyhad itu melihat ya, menyaksikan kebesaran Allah atau tazali Allah dalam kehidupan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja kira-kira yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.